Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Makfirah, NIM F1F118018. Pada video kali ini saya akan menjelaskan teknik pengujian antituberkulosis secara in vitro. What do I know? Apa yang saya ketahui? TBC atau tuberkulosis yang juga dikenal sebagai TB adalah penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini ditandai dengan batuk yang berlangsung lama, biasanya lebih dari 3 minggu, bisa berdahak atau terkadang mengeluarkan darah. Contoh obat antituberkulosis yang sering digunakan antara lain isoniazid dan rifampicin. Namun diketahui adanya multi-drug resistant TB atau MDR-TB yang mana Mycobacterium tuberculosis telah resisten terhadap kedua obat tadi. What do I want to know? Apa yang ingin saya ketahui? Yang ingin saya ketahui adalah bagaimana cara menangani resisten bakteri terhadap antituberkulosis tersebut. How do I find out? Bagaimana cara saya mengetahuinya? Dapat dilakukan dengan cara mengombinasikan obat antituberkulosis dengan senyawa lain, kemudian diuji potensialnya. Pada pengujian ini dikombinasikan obat antituberkulosis dengan epigalokatekin galat atau EGCG yang berasal dari daun teh Camellia sinensis. Bahan-bahannya antara lain EGCG kemudian 98%, Aquades, media Middlebrook 7H9, media Lowenstein-Janssen, dan Mycobacterium tuberculosis H37RT. Pertama-tama, pembuatan inokulum dan larutan baku. Inokulum dibuat dari Mycobacterium tuberculosis strain H37RT yang telah ditumbuhkan pada media Lowenstein-Janssen. Lalu dimasukkan ke dalam tabung yang berisi media Middlebrook 7H9. Selanjutnya, kekeruhan dibandingkan dengan standar Macfarlane 0,5. Sehingga pada pengujian berikutnya, media Middlebrook 7H9 yang digunakan mengandung 0,5 mili inokulum Mycobacterium tuberculosis strain H37RT setara dengan Macfarlane 0,5. Larutan baku induk isoniazid dibuat dalam pelarut Aquades, sedangkan EGCG dibuat dalam pelarut Aquades panas. Larutan baku induk diencerkan ke dalam media Middlebrook 7H9 untuk membuat larutan. Metode broth dilution dengan media Middlebrook 7H9 digunakan untuk menentukan aktivitas antituberkulosis, mengacu pada metode standar yang digunakan untuk menentukan aktivitas antituberkulosis. Sedangkan strain Mycobacterium tuberculosis H37RT adalah kontrol yang paling umum digunakan untuk identifikasi Mycobacterium tuberculosis dan untuk pengujian deteksi mutasi yang resisten terhadap obat. Selanjutnya dilakukan penentuan aktivitas isoniazid dan EGCG. Campuran uji yang terdiri dari larutan baku isoniazid dan EGCG dipipet sebanyak 1 mili. Kemudian dimasukkan ke dalam tabung uji yang telah berisi 4 mili media Middlebrook 7H9 dan dicampur hingga homogen. Kontrol positif dibuat dengan menambahkan 0,5 mili inokulum Mycobacterium tuberculosis strain H37RT yang setara dengan Macfarlane 0,5 ke dalam tabung uji yang telah berisi 4,5 mili media Middlebrook 7H9 dan dicampur hingga homogen. Setiap sampel dibuat replikasi sebanyak 2 kali. Media Middlebrook 7H9 yang digunakan sebagai kontrol negatif, kontrol positif, dan campuran uji masing-masing diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 28 hari. Pengamatan optical density dilakukan pada tiap sampel dengan menggunakan nepelometer. Selanjutnya dilakukan penentuan aktivitas antituberkulosis kombinasi obat isoniazid dengan EGCG. Konsentrasi EGCG yang digunakan untuk dikombinasikan dengan isoniazid sebesar 150 ppm. Konsentrasi ini merupakan konsentrasi yang memiliki aktivitas antituberkulosis EGCG mencapai 90%. Campuran uji terdiri dari kombinasi isoniazid dan EGCG dengan konsentrasi isoniazid yang berbeda-beda. Larutan isoniazid dan EGCG masing-masing dipipet sebanyak 1 mili. Kemudian dimasukkan ke dalam tabung uji yang telah berisi 3,5 mili media Middlebrook 7H9 dan dicampur hingga homogen. Masing-masing sampel dilakukan replikasi sebanyak 2 kali.
Kontrol obat dibuat dengan mempipet isoniazid pada konsentrasi yang digunakan sebanyak 1 mili. Dan kontrol uji dibuat dengan mempipet larutan baku kerja EGCG pada konsentrasi 150 ppm sebanyak 1 mili. Kemudian setiap sampel dimasukkan ke dalam tabung uji yang telah berisi 4 mili media Middlebrook 7H9 dan dicampur hingga homogen. Dilakukan replikasi sebanyak 2 kali pada setiap sampel. Kontrol positif dibuat sama seperti penentuan aktivitas antituberkulosis sebelumnya. Media Middlebrook 7H9 sebagai kontrol negatif, kontrol positif, kontrol uji, kontrol obat, dan campuran uji masing-masing diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 28 hari. Kemudian diamati optical density dengan menggunakan nevelometer. What have I learned? Apa yang telah saya pelajari? Dari hasil pengujian yang dilakukan, diperoleh data sebagai berikut. Obat isoniazid dan EGCG memiliki aktivitas dalam menghambat pertumbuhan Mycobacterium tuberculosis H37RV jika masing-masing mampu menghasilkan hambatan pertumbuhan lebih dari 90% terhadap kontrol positif. Di mana dari hasil pengujian, EGCG dengan konsentrasi 150 ppm memiliki hambatan pertumbuhan 90% plus minus 0,007. Sehingga untuk pengujian kombinasi dengan isoniazid digunakan EGCG dengan konsentrasi 150 ppm. Sedangkan hambatan pertumbuhan Mycobacterium tuberculosis isoniazid sebelum ditambahkan EGCG paling baik pada konsentrasi 0,5 ppm. Dan hambatan pertumbuhan Mycobacterium tuberculosis isoniazid yang telah dikombinasikan dengan EGCG 150 ppm paling baik pada konsentrasi isoniazid sebesar 0,25 ppm. Potensi isoniazid bisa meningkat setelah dikombinasikan dengan EGCG disebabkan oleh mekanisme penghambatan pertumbuhan Mycobacterium tuberculosis oleh isoniazid dengan EGCG berbeda, sehingga terjadi efek potensiasi. EGCG memiliki kemampuan inheren untuk menurunkan transkripsi gen host tritopan aspartate containing coat protein atau TACO dalam makrofag manusia. Gen TACO tersebut telah menunjukkan peran penting dalam penahanan proses pematangan fagosom yang mengandung Mycobacterium tuberculosis patogen dalam makrofag. Penurunan ekspresi gen TACO oleh EGCG dibarengi dengan penghambatan hidup Mycobacterium tuberculosis dalam makrofag. Berdasarkan hasil tersebut, EGCG berpotensi digunakan sebagai pencegahan infeksi tuberkulosis. Sedangkan, mekanisme penghambatan dari pertumbuhan Mycobacterium tuberculosis dari isoniazid dapat mengganggu sistem asam mikolat sehingga dinding Mycobacterium tuberculosis tidak terbentuk. What action will I take? Apa aksi yang akan saya lakukan? Yang akan saya lakukan adalah menguji kombinasi EGCG dengan obat antituberkulosis lini pertama lainnya seperti rifampicin, ethambutol, dan streptomycin. What new question do I have? Pertanyaan baru apa yang saya miliki? Pertanyaan saya, bagaimana toksisitas dari kombinasi obat ini? Di mana kadar EGCG yang tinggi disinyalir dapat menyebabkan hepatotoksisitas.